Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Agustiani, mahasiswi D3 Gizi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan penyuluhan tentang KEP atau kurang energi protein pada balita yang dilakukan secara daring. Tujuan umum dilakukan penyuluhan ini yaitu untuk meningkatkan pengetahuan sasaran tentang masalah KEP. Sedangkan tujuan khususnya yaitu untuk meningkatkan pengetahuan sasaran tentang pengertian, jenis, tanda dan gejala, penyebab, serta pencegahan dan penanggulangan masalah KEP pada balita. Selanjutnya, pokok bahasan yang akan dibahas yaitu yang pertama, pengertian KEP, yang kedua, jenis KEP, yang ketiga, tanda dan gejala KEP, yang keempat, penyebab KEP, dan yang kelima, pencegahan dan penanggulangan KEP. Yang pertama, saya akan menyampaikan materi tentang pengertian KEP. Menurut Depkes RI, tahun 1999, kurang energi protein atau KEP adalah keadaan kurang gizi yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dalam makanan sehari-hari atau disebabkan oleh gangguan penyakit tertentu sehingga tidak memenuhi angka kecukupan gizi. Kemudian yang selanjutnya yaitu jenis-jenis KEP. KEP pada balita dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kwashiorkor dan marasmus. Kwashiorkor adalah penyakit yang disebabkan oleh kekurangan protein dan sering timbul pada usia 1-3 tahun, karena pada usia ini kebutuhan protein tinggi. Sedangkan marasmus adalah kekurangan energi pada makanan yang menyebabkan cadangan protein tubuh terpakai sehingga anak menjadi kurus dan emosional. Sering terjadi pada bayi yang tidak cukup mendapatkan ASI serta tidak diberi makanan penggantinya atau terjadi pada bayi yang sering diare. Di sini sudah terdapat gambar anak yang mengalami KEP dan bisa dilihat perbedaan kondisi anak yang mengalami kwashiorkor dan marasmus. Di sebelah kiri merupakan gambar anak dengan kondisi kwashiorkor, sedangkan gambar di sebelah kanan merupakan kondisi anak yang mengalami marasmus. Tanda dan gejala KEP dibedakan menjadi yang pertama, KEP ringan dan sedang, dan yang kedua, KEP berat. Yang termasuk dalam kondisi KEP berat yaitu kwashiorkor, marasmus, dan kwashiorkor marasmus. Tanda dan gejala KEP dapat dilihat pada tabel berikut. Gejala KEP ringan sedang yaitu anak tampak kurus. Sedangkan tanda dan gejala pada kwashiorkor yaitu yang pertama, adanya edema. Yang kedua, wajah membulat dan sembab. Yang ketiga, anak cengeng, rewel, dan apatis. Yang keempat, anak menolak segala jenis makanan. Yang kelima, sering disertai infeksi, anemia, dan diare pada anak. Yang keenam, rambut berwarna kusam. Yang ketujuh, gangguan kulit berupa bercak merah. Dan yang kedelapan, pandangan mata tampak sayu. Untuk tanda dan gejala marasmus yaitu, yang pertama, anak tampak sangat kurus. Yang kedua, wajah seperti orang tua. Yang ketiga, anak cengeng dan rewel. Yang keempat, perut cekung. Yang kelima, kulit keriput. Yang keenam, sering disertai diare atau susah BAB. Dan yang ketujuh, denyut jantung dan pernafasan berkurang. Untuk tanda dan gejala kwashiorkor marasmus yaitu, tanda-tanda kwashiorkor marasmus merupakan gabungan tanda-tanda kedua jenis KEP, kwashiorkor, dan marasmus. Ada beberapa penyebab KEP yaitu, yang pertama, kekurangan asupan kalori protein. Yang kedua, asupan makanan yang kurang dan penyakit atau kelainan yang diderita anak, misalnya penyakit infeksi, malabsorpsi, dan lain-lain. Yang ketiga, balita tidak mendapatkan ASI eksklusif atau sudah mendapat makanan selain ASI sebelum usia 6 bulan. Yang keempat, balita disapi sebelum usia 2 tahun. Yang kelima, balita tidak mendapatkan makanan pendamping ASI atau MPASI. Yang keenam, MPASI kurang dan tidak bergizi. Yang ketujuh,
Setelah usia 6 bulan, bayi jarang disusui. Yang kedelapan, balita menderita sakit yang lama seperti batuk, pilek, TBC, dan lain-lain. Dan yang terakhir, kebersihan diri kurang dan lingkungan yang kotor. Selanjutnya, penanggulangan dan pencegahan KEP. Pelayanan gizi balita KEP, pada dasarnya setiap balita yang berobat atau dirujuk ke rumah sakit dilakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan untuk menentukan status gizinya. Selain melihat tanda-tanda klinis dan laboratorium, penentuan status gizi, maka perlu direncanakan tindakan dalam penanggulangan dan pencegahan KEP sebagai berikut. Yang pertama, balita dengan KEP ringan diberikan penyuluhan gizi dan nasihat pemberian makanan di rumah. Bagi pasien rawat jalan, dianjurkan untuk memberi makanan di rumah dan terus diberi ASI sampai 2 tahun. Yang kedua, balita dengan KEP sedang. Untuk penderita rawat jalan, diberikan nasihat pemberian makanan dan vitamin, serta teruskan pemberian ASI dan pantau terus berat badannya. Untuk penderita rawat inap, diberikan makanan tinggi energi dan protein dengan kebutuhan energi 20-50% di atas kebutuhan yang dianjurkan dan diet sesuai dengan penyakitnya. Dan yang ketiga, balita dengan KEP berat harus dirawat inap dan diberikan makanan sesuai pemenuhan kebutuhan nutrisinya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan dapat diterapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.